Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salam sehat, salam semangat di rumah, di sekolah aku bisa berprestasi. Alhamdulillah hari ini kita bisa memasuki pembelajaran yang baru, yaitu tema 2 subtema yang kedua untuk pembelajaran yang pertama hari ini. Kemarin anak-anak sudah mengikuti evaluasi harian tema 2 subtema 1 ya, dan alhamdulillah untuk hasilnya cukup mantul. Oke, nah selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apapun yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah, diberikan kelancaran, serta menjadi bekal yang baik untuk perjalanan kehidupan anak-anak sehari-hari dan di masa yang akan datang. Berikut adalah garis besar pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dongeng tentang ayam, di mana nanti anak-anak akan menyelesaikan soal teka-teki silang berkaitan dengan ayam. Yang kedua adalah sifat pertukaran pada perkalian. Jadi nanti kita akan membuktikan adanya sifat komutatif pada perkalian. Dan yang ketiga adalah gerakan hewan di lingkungan sekitar. Nanti anak-anak akan diminta untuk mempraktekkan gerakan hewan di lingkungan sekitar. Anak-anak sudah siap? Insya Allah sudah siap ya. Baiklah, kita berkenalan dulu lagi dengan hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang beradaptasi di lingkungan tertentu dan termasuk dalam kelompok animalia atau hewan-hewanan. Oke, ini dari definisi hewan. Kenapa kita harus tahu ini? Karena di subtema yang kedua ini kita akan mengenal manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, berikut adalah pembagian jenis-jenis hewan. Jenis hewan pada utamanya dibagikan menjadi dua. Ada hewan jinak dan ada juga hewan buas. Hewan jinak itu adalah hewan yang dapat ditaklukkan, mudah diatur dan tidak buas. Sedangkan hewan buas itu adalah hewan yang galak atau liar dan berbahaya ya biasanya. Pada hewan jinak ini ada hewan yang hidup bebas, ada pula yang dipelihara. Untuk hewan-hewan yang hidup bebas ini biasanya hidup di hutan, namun tidak berbahaya untuk kehidupan manusia. Yang kedua dipelihara. Ada beberapa hewan jinak yang dipelihara oleh manusia, tinggalnya tentu dekat dengan manusia ya. Dari hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia ini ada yang fungsinya sebagai hiburan saja, contohnya untuk ikan, burung, atau mungkin hewan-hewan seperti kucing ya atau anjing. Nah, ada juga yang dipelihara untuk diambil hasilnya, seperti kita. Di lingkungan kita banyak sekali sapi yang diambil hasilnya berupa susu, ada pula daging. Ada ayam yang diambil untuk telur dan juga daging, dan ternak-ternak yang lainnya. Oke, ternak ya. Jadi sebutan untuk hewan yang dipelihara dan kita ambil hasilnya itu disebut dengan ternak, karena biasanya lebih dari satu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada dongeng memelihara berkaitan dengan ayam. Anak-anak di rumah ada yang memelihara ayam? Tentu ada ya. Oke, jadi silahkan setelah ini dibaca dongeng pada halaman 55 sampai dengan 56 di buku tema kalian. Perhatikan pertanyaan pada halaman 57 dan isikan jawaban kalian pada teka-teki silang di halaman 58. Nah, ini tugas yang pertama. Jadi kalian setelah membaca tadi, menjawab pertanyaannya. Setelah itu kalian isikan hasil dari jawaban kalian ke dalam teka-teki silang yang ada di buku. Nanti bisa dikerjakan, bisa digambar terlebih dahulu ya. Untuk teka-teki silangnya digambarkan di buku tema tugas seperti itu. Nah, sebelum mengerjakan ini pastikan sudah membaca dan menjawab terlebih dahulu ya, karena ini ada kotak-kotak yang memang harus pas, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan berarti jawabannya salah. Oke? Konsentrasi. Oke, kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian.
Kalau di materi yang sebelumnya kita belajar adanya sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, kita buktikan yuk apakah sifat pertukaran atau komutatif ini juga berlaku pada perkalian. Di sini ada rumusan A dikali B sama dengan B dikali A. Sama, A dan B harus bilangan cacah, artinya antara 0 dan seterusnya. Tidak ada bilangan negatif ya. Kita coba lihat, kita buktikan ya. 3 dikali 8 sama dengan 24. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita coba buat dalam bentuk salin cerita ya. Ibu Nina memiliki 3 keranjang telur. Masing-masing keranjang berisi 8 butir. Maka total telur Bu Nina adalah 3 keranjang dikalikan dengan 8 telur. Berarti ada 24 ya. Kita balik lagi ya. Di sini misalkan Ibu Nina memiliki 8 telur yang diletakkan pada 3 buah keranjang. Maka ada berapa semua telur Bu Nina? Ada 8 telur di 3 keranjang. 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, jadi sama ya. Jadi pada perkalian pun ternyata ada sifat komutatif atau pertukaran. Asal di A dikali B sama dengan B kali A, atau C dikali D sama dengan D kali C, dan seterusnya. Baiklah, sebagai bahan latihan untuk materi pertukaran pada perkalian tadi, kita memasuki tugas yang kedua, yaitu membuktikan sifat pertukaran pada soal latihan ini bisa dilihat pada buku tema halaman 60 sampai dengan 62 dan bisa langsung dikerjakan di matematika tugas ya. Garis besar pembelajaran yang ketiga adalah berkaitan dengan gerakan hewan di sekitar. Ternyata apabila kita perhatikan, setiap hewan ini memiliki gerakan yang khas. Gerakan pada hewan dapat menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan dalam menari ternyata. Jadi kalau anak-anak pernah melihat orang mengayun-ngayunkan tangan seperti burung atau kupu-kupu, atau ada yang melompat-lompat seperti kelinci, atau ada yang merangkak, ada pula yang berputar-putar dan selain sebagainya. Nanti kita coba cari tahu ya, untuk gerakan-gerakan kira-kira hewan apa saja sih yang bisa ditirukan gerakannya oleh manusia sebagai inspirasi untuk gerakan dalam menari. Nah, memasuki untuk tugas yang ketiga di sini, anak-anak akan mempraktekkan gerakan hewan dalam menari, di mana nanti kalian seperti biasa buat video singkat, setelah itu dikirimkan ke grup, di mana yang pertama kalian mempraktekkan 3 gerakan hewan secara bebas. Ada contohnya, menirukan bebek, menirukan kelinci, menirukan kuda, angsa, dan masih banyak lagi. Nah, ada satu tarian kupu-kupu juga yang nantinya akan Buria contohkan di link video yang lain nanti secara full ya. Baiklah, jadi Buria ulang kembali untuk tugas yang ketiga. Di sini anak-anak akan membuat video singkat mempraktekkan 3 gerakan hewan secara bebas. Nanti hewannya bebas ya, boleh sapi, boleh kelinci, boleh kucing, boleh katak, boleh kelinci dan lain sebagainya. Oke, dan satu tarian kupu-kupu nanti akan Buria contohkan. Nah, untuk keduanya ini nanti dalam satu video ya. Jadi seperti biasa, kenalkan nama kalian terlebih dahulu. Nama saya adalah, setelah itu setiap gerakan berikan prolognya. Saya akan menirukan gerakan ayam. Kalian sampaikan seperti apa, nanti gerakan apa lagi, baru terakhir nanti tarian kupu-kupu. Oke, videonya singkat saja karena memang gerakannya juga cukup singkat. Oke. Nah, demikian tadi yang bisa Buria sampaikan. Ada kurang lebihnya Buria mohon maaf. Apabila nanti dalam perjalanan pembelajaran hari ini kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya ya, karena malu bertanya susah di jalan. Oke, Buria tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat di rumah, di sekolah. Aku bisa berprestasi. Selamat belajar, bahagia dan sehat selalu anak-anak.